Shalom Aleihim, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Hubungan Bapa Anak versus Allah Anak ya. Hubungan Bapa Anak versus Allah Anak ya, saudara-saudara ya. Saudara pasti tahulah Pak Pendeta, kita itu memanggil Allah itu Bapa, itu kan hubungan yang akrab, hubungan antara Bapa dengan anak. Saya anak Allah, maka saya memanggil Allahku itu Bapa. Seperti Yesus manggil Allah juga Bapa. Waktu itu Yesus jadi manusia, Yesus manggil Allah itu Bapa. Jadi hubungannya Bapa dan anak, mesra Pak, akrab Pak, dekat Pak. Satu-satunya keyakinan yang hubungannya itu Bapa dan anak cuman Kristen Pak. Ya, yang lain itu nggak ada. Ya, kalau Kristen itu Bapa dan anak. Dekat, hubungannya dekat. Nah, ini hubungan Bapa dan anak versus Allah dan anak. Ya, saudara-saudara ya. Baik. Yohanes 8 ayat 19. Yohanes 8 ayat 19. Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Ini hubungan antara Yesus yang manusia dengan Allah itu Bapa. Ya, aku dan Bapakku, itu Yesus gitu. Lalu kita juga disebut anak-anak Allah kan ya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau itu Bapa ya. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus ya. Jadi hubungan ini antara Bapa dengan anak ya. Ayat 8 Yohanes 17 ayat 8. Aku datang daripadamu dan Aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Yohanes 17 ayat 8. Saya ulang, aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi Bapa ini yang mengutus anak ya. Yohanes 3 ayat 16 juga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah telah anaknya ya toh, ke dunia ini supaya siapa yang percaya pada dia diselamatkan. Saudara-saudara, lalu sebenarnya anak ini siapa sih? Bapa dan anak, Bapa anak ya. Supaya tidak gagal paham, kita harus pakai ayat Alkitab. Siapakah sih Bapa, siapa anak? Ya, hubungan antara Bapa dan anak. Anak tentu saja Yesus manusia ya. Yang disebut anak di sini, perikop ini di dalam ayat-ayat ini yang saya sebutin tadi adalah anak adalah Yesus manusia. Perhatikan Yohanes 8 ayat 23. Kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu kata Yesus. Yohanes 8 di ayat 42. Aku keluar dan datang dari Allah. Jadi yang disebut anak Allah adalah keluar dan datang dari Allah. Ya, berasal dari Allah, ya, dari atas bukan dari dunia ini, ya. Jadi anak anak yang dimaksud anak Allah adalah keluar dan datang dari Allah. Bukan Allahnya beranak. Ya, tahu ya? Anak Allah artinya keluar dan datang dari Allah atau berasal dari Allah, dari atas, bukan Allahnya beranak. Artinya anak Allah itu arti kiasan, sebab artinya berasal dari Allah. Bukan kok anaknya Allahnya beranak, enggak. Nanti kalau Allah beranak kan ditanya, bidannya siapa? Kan begitu ya. Makanya orang-orang Kristen sudah tahu kalau anak itu kiasan. Bukan berarti Allahnya beranak, betul? Setuju ya semua gereja-gereja setuju ya. Bahwa anak Allah artinya kiasan yaitu. Kiasan bahwa berasal dari Allah, datang dari Allah, keluar dari Allah. Betul ya? Setuju ya? Tidak ada yang menolak ya. Tidak ada yang memahami bahwa anak Allah itu Allahnya beranak. Betul? Betul. Wah, pinter banget ini. Berarti anak Allah itu adalah arti kiasan. Bukan arti sebenarnya Allah beranak. Ya, clear? Clear.
Kalau anak itu kiasan, bapaknya kiasan atau bukan? Pasti kiasan. Ya. Yohanes 16 ayat 25. Bapa itu kiasan. Selama ini aku memberitakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi memberitakan tentang kiasan, tetapi dengan sebenarnya tentang Bapa. Anak Allah adalah kiasan. Bapa yang Allah adalah kiasan. Ya, Anda harus pahami inilah, kalau anaknya saja kiasan, ya bapaknya kiasan, pasti benar. Ada ayat Alkitabnya. Ya, jadi hubungan bapa dan anak adalah bapa kiasan dengan Yesus fisik. Anak Allah artinya kiasan juga, ya. Lalu kita juga sama toh. Anak dan bapak kita ini emang lahir dari langit gitu? Enggak dong, ya toh. Kita juga kiasan. Kita disebut anak-anak Allah, tapi A-nya huruf kecil. Kalau Yesus kan A-nya huruf besar. Anak-anak Allah itu kiasan, ya toh. Bapak itu bapak kiasan itu, ya. Ya. Mana bukti bapak kiasan? Yohanes 16 ayat 25. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa bisa gitu? Karena bapak kiasan. Siapa lihat aku, lihat Bapa. Kok bisa? Karena Bapa kiasan. Siapa kenal aku, kenal Bapa. Kok bisa? Bapa kiasan. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kok bisa? Bapa kiasan. Bapa tidak pernah terdengar suaranya. Rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Yohanes 5 ayat 37. Kok bisa? Karena Bapa kiasan. Jadi clear? Bapa, hubungan Bapa dan anak adalah Bapa kiasan, dan anak tentu saja juga kiasan. Bukan anak sebenarnya brojol dari Allah, ya. Clear ya? Jadi hubungan Bapa dan anak artinya Bapa kiasan dan anak juga kiasan. Sama, Anda disebut anak Allah. Emang Anda brojol dari Allah sana? Enggak, kan kiasan artinya. Lah kalau Anda saja kiasan anak Allah, maka Bapa itu kiasan. Ya? Ada ayat Alkitabnya, bukan asal ngomong ya. Pendeta Hadi bukan asal ngomong. Jadi clear, jadi anak artinya kiasan, bukan fisik brojol dari Allah, bukan ya. Demikian pula Bapa juga Bapa kiasan. Jadi hubungan Bapa dan anak adalah Bapa kiasan, dan anaknya itu juga kiasan. Nah, mari kita bandingkan dengan hubungan Allah dan anak, ya. Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku. Ini Yesus yang ngomong ya. Yesus ngomong kepada Yohanes. Semuanya telah terjadi, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, sekarang hubungannya Allah dengan anak. Ini Allah beneran apa Allah kiasan? Beneran di surga. Lalu kita juga jadi anak-anaknya Allah beneran, ya toh? Ya kita di surga sana. Ya. Ya beneran. Jadi kita juga memang di surga sama satu yone dengan Yesus. Beda kalau sekarang kita anak-anak di bumi, sementara Bapa itu di surga sana, kan beda nih. Ya, makanya kita kiasan sana juga kiasan. Beda nanti dengan Allah dan anak, kita sama-sama di surga. Ya toh? Wahai anakku, gitu kata Yesus sebagai Allah kan. Wahai anak-anakku, gitu ya. Lalu kita bilang, ya Yesus engkau Allahku, gitu ya. Ya, jadi hubungannya adalah Allah dengan anak ya. Hari ini ya toh, hubungan kita adalah Allah dengan anak. Yesus itu Allah, lalu kita anak ya. Sekarang masih di bumi, nanti di surga hubungan itu Allah dan anak. Ya, clear ya sampai sini ya. Jadi beda dengan Bapa dan anak, ini Allah dan anak itu hubungan kita nanti di surga ya. Mari kita uji. Pak, bagaimana dengan Roma 8 ayat 15 dan Galatia 4 ayat 6? Ya Aba, ya Bapa. Tuh Pak, ya Aba, ya Bapa maksudnya apa Pak? Roma 8 ayat 15 dan Galatia 4 ayat 6 gampang. Roma 8 ayat 15 jawabannya ada di ayat 9. Kalau kita tidak memiliki roh Kristus tuh, makanya kita
tidak bisa disebut anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah kalau kita memiliki roh Kristus, menjadi milik Kristus. Lebih clear lagi jawaban di Galatia 4 ayat 6. Maka Allah mengutus roh anaknya. Perhatikan, roh anaknya yang kita bisa bersaksi atau mengatakan ya Aba, ya Bapa. Supaya kita bisa ngomong ya Aba, ya Bapa, harus ada roh anaknya di dalam kita. Anaknya kan fisik, kok jadi roh? Berarti Yesus Allah. Yesus sudah naik ke surga, makanya mengutus roh anaknya. Baru kita bisa bilang ya Aba, ya Bapa. Jadi maksudnya ya Aba, ya Bapa apa? Ya Kristus, ya Yesus. Sebab yang bisa ngomong gitu, kita harus ada roh anaknya, roh Kristus dalam diri kita. Baru kita bisa ngomong ya Aba, ya Bapa. Tentu Bapa yang dimaksud Bapa kekal, bukan Bapa kiasan lagi. Ya Bapak Ibu Saudara ya, padat, singkat, dan clear. Jadi hubungan Bapa dan anak sudah berlalu. Hubungannya kita adalah Allah dan anak. Yesus sekarang Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus bilang akulah. Yesuslah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Wahyu 21 ayat 7, Yesus bilang aku Allah. Ya, Kisah 10 ayat 15, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh kamu nyatakan haram. Jadi clear, Yesus itu sekarang Allah. Ya. Dialah Bapa kekal itu. Bapa kekal itu apa? Alfa Omega. Kalau Anda nyebut Bapa itu Bapa kiasan. Itu zaman Yesus dulu ya loh. Kalau sekarang Bapa kekal, Alfa Omega, makanya Yesus ngomong akulah Alfa Omega. Yesus nggak pernah ngomong akulah Bapa kekal, nggak pernah. Yesus ngomong akulah Alfa Omega. Ya. Akulah Allah gitu. Gitu ya. Pada singkat dan clear, yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, masih tetap dibuka angkatan 15 ya, supaya Anda paham dan hal-hal seperti ini Anda bisa ngerti Alkitab di atas rata-rata. Yang mau ikut baptisan 11 Juli di Kota Bandung, Jawa Barat ya. Silakan segera daftar, sudah banyak yang daftar ya. Yang mau ikut debat ya, 18 Juli hari Sabtu Kristen dengan non-Kristen, 1 Agustus Kristen Allah Esa dengan Kristen Tritunggal atau Kristen domba dengan Kristen kambing ya. Silakan ya, 10 debater ya, the big one dari Medan itu yang ini ya. Berbayar nggak Pak? Berbayar. Tapi kalau Anda nggak sanggup bayar, ya bilang aja sama saya, pendeta HDD, Pak Pendeta, aku minta gratis dong, nggak apa-apa, nanti tak kasih gratis. Mestinya sih bayar, karena channel ini juga berbayar. Channel ini untuk bisa debat 3 jam, Zoom itu harus bayar. Harus kita bayar ke aplikasi itu. Kecuali kalau 40 menit gratisan. Kita kan debatnya 3 jam. Supaya 3 jam, channel ini harus bayar. Makanya kita yang mau ikut debat suruh bayar. Tapi kalau Anda keberatan, padahal bayarnya cuma rokok 2 bungkus. Ya, seharga rokok 2 bungkus. Kalau Anda keberatan, Pak lagi corona nggak punya duit, ngomong aja sama pendeta HTD ya. Pak minta dibayarin. Jadi nanti saya yang bayar ke channel itu ya. Anda cuman tak gratisin ya. Itu kalau Anda dengan berat hati bayar segitu sampai nggak punya duit gitu. Hari gini Pak lagi corona, uang segitu itu rokok 2 bungkus. Mestinya Anda berhenti ngerokok buat bayar debat Zoom. Tapi kalau Anda maksa banget, kami nggak punya duit Pak, walaupun cuma segitu gitu, walaupun rokok 2 bungkus kami nggak punya duit, ya bilang aja Pak, kami mohon gratis, nanti tak. Jadi yang nalangin saya ya, yang nalangin kami nanti. Itu cara kami berdebat seperti itu, karena kami harus tahu bahwa mereka yang mengerin debat ini memakai Zoom untuk debat 3 jam itu Zoom yang berbayar. Dia sendiri bayar ke aplikasi Zoom, bukan Zoom gratisan 40 menit. Kita debatnya 3 jam. Anda yang keberatan, aku nggak ngerti Pak, duit segitu kan berharga. Ya sudah, nggak usah bayar. Bilang saja, ngomong sama pendeta HTD ya. Pak, aku minta digratisin gitu ya. Tak gratisin nanti. Tapi saya yang nalangin Anda, supaya Anda tahu semua. Anda yang keberatan dengan bayar segitu, artinya kami yang nalangin ke panitia sana, ke RIN yang ngerin ya. Baik, padat, singkat, dan clear. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.